قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ayat yang sangat populer menjelaskan tentang kesempurnaan Islam dari berbagai segi. Ada akmaltu, ada atmamtu. Kesempurnaan kuantitas akmaltu, kesempurnaan kualitas atmamtu. Kalimat kamal itu kesempurnaan jumlah. Artinya Islam telah disiapkan untuk menangani semua problem yang dihadapi manusia sejak awal diturunkan sampai hari kiamat tiba. Berbagai masalah sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Apakah semua jawaban tersebut sudah ditemukan zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in? Tentu masalah yang terjadi pada waktu itu jawabannya ditemukan dalam Al-Quran. Tapi masalah yang baru muncul tahun ini, ya tentunya para sahabat gak pernah terbesit untuk mengkaji karena belum ada masalahnya. Sedangkan Al-Quran sudah meliputi jawaban semua masalah, termasuk yang terjadi zaman sekarang, yang belum dikenal pada zaman Rasul, sahabat, tabi'in dan selanjutnya. Itu akmaltu. Dan atmamtu, kesempurnaan nikmat. Nikmat memahami, nikmat meyakini, nikmat mengamalkan, kenikmatan semuanya. Dan dikunci dengan kalimat waraditu lakumul Islam madina. Allah tegaskan, aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Alhamdulillah. Semua umat Islam di setiap generasi meyakini bahwa agama Islam telah diturunkan dengan sempurna. Kesempurnaannya meliputi kuantitas dan kualitas. Al-Quran diturunkan sebagai penutup kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sehingga dipastikan turunnya dengan sempurna dalam segalanya. Hal ini membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran meliputi kuantitas dan kualitasnya, sebagaimana dalam firman-Nya tadi. Kesempurnaan Islam terbukti diterima oleh semua manusia berakal sehat di seluruh dunia. Banyak orang luar masuk Islam melalui akal sehat. Sebaliknya, jika ada yang keluar dari Islam disebabkan tuntutan hawa nafsu semata. Lafaz akmaltu memberi makna kesempurnaan kuantitas, yaitu Islam adalah agama universal, komprehensif dan integral. Maka tiada satu masalah yang dihadapi manusia kecuali sudah disediakan solusi dalam Al-Quran. Masih banyak kok masalah belum terjawab. Bukan tidak ada jawaban, tapi belum ditemukan jawabannya. Padahal sudah ada jawabannya. Al-Quran menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada seekor hewan pun yang berada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab ini. Ini kunci buat sekian banyak bahasan. Sudah tidak ada yang tertinggal, sudah ada jawabannya. Tapi mana jawabannya? Ya belum kamu ketahui, belum kamu dapatkan. Bukan tidak ada. Kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Kesempurnaan Islam menuntut kita untuk membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya diyakini, buktikan. Pada umumnya, para pembicara tentang Islam memahami bahwa kita tidak diperbolehkan menghubungkan dengan agama Islam dengan kemajuan sains. Menghubungkan, ini jangan pakai dangan deh. Jangan menghubungkan agama Islam dengan kemajuan sains dan teknologi. Mereka berkata, Islam sudah sempurna. Maka jangan ada yang menambah-nambah dalam masalah ibadah. Ini paling sering kan kedengaran itu. Pernyataan ini tampaknya perlu diubah. Karena kita perlu membuktikan kandungan lafaz ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Dalam kehidupan sehari-hari secara luas di semua lapisan masyarakat. Setelah meyakini
maka kita semua dituntut untuk membuktikannya dalam kehidupan umat bahwa agama Islam benar-benar solusi bagi semua problem yang dihadapi semua lapisan masyarakat dunia. Hal ini tidak dapat lepas dari tuntutan untuk melahirkan kreasi dan inovasi baru. Jika semua kreasi dan inovasi baru dapat dikatakan bid'ah, maka kita dituntut untuk melakukan bid'ah. Ini kalimatnya harus hati-hati nih. Yaitu berkreasi guna membuktikan hakikat kamaliyatul Islam atau universalitas Islam yang ditetapkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bagaimana dengan pernyataan bid'ah dari Rasulullah? Nah, saya tulis di sini bid'ah antara larangan dan tuntutan. Ya, subtema ini jelas membuat orang bisa kesal. Tapi saya memberanikan diri berkata begini, ingin supaya kita jangan terlalu sibuk menuduh orang. Padahal dalam diri kita juga banyak yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa bid'ah adalah ketetapan hukum yang identik dengan larangan atau perbuatan yang melanggar hukum. Betulkah? Bid'ah itu adalah bagian dari hukum? Karena itu banyak dari kita yang merasa ketakutan dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Oh, takut. Padahal bid'ah bukanlah ketetapan hukum. Akan tetapi segala perbuatan atau gagasan baru tanpa contoh sebelumnya itu bid'ah namanya. Hukum halal, haram, makruh, itu hukum namanya kan. Apakah bid'ah nama hukum? Saya belum tahu, belum pernah dengar gitu. Karenanya bid'ah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Namun semua bid'ah mesti diwaspadai karena tiada bid'ah. Setiap bid'ah adalah dolalah. Sabda Rasulullah. Dolalah memiliki makna yang sangat luas meliputi masalah keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Dolalah sangat luas. Jika di antara kita sering mendengar kata bid'ah selalu diarahkan kepada hal-hal negatif dan terlarang, maka sungguhnya arahan tersebut perlu penjelasan. Karena orang-orang yang suka melarang berbuat bid'ah secara mutlak, sesungguhnya mereka sendiri tidak lepas dari perbuatan bid'ah dalam arti yang sebenarnya, yaitu membuat larangan yang dihubungkan dengan masalah keimanan tanpa dalil yang pasti dan jelas, atau istilah para ulama qat'iyyul thubut wad dalalah, yaitu dalil dari Al-Quran atau hadis sahih yang tidak mengandung makna alternatif. Saya belum menemukan, wallahu alam, yang lain, baik Al-Quran ataupun hadis yang dengan bahasa asli, bahasa rinci atau bahasa pasti, janganlah kamu berbuat bid'ah. Saya belum pernah menemukan. Atau haram, hurimat alikumul bid'ah umpamanya. Enggak saya temukan. Yang ada kullu bid'atin dhalalah, cuma itu. Atau umpamanya la tabtadi'u, janganlah kamu berbuat bid'ah. Saya belum menemukan. Baik hadis termasuk ungkapan sahabat. Jadi kalau larangan itu harus tegas, apalagi ini adalah meliputi kehidupan sehari-hari. Wah, harus jelas larangannya. Larangan berbuat bid'ah merupakan larangan yang paling sering diungkapkan, bahkan dapat dikatakan sebagai sumber larangan yang dihubungkan dengan keimanan karena suka diakhiri dengan kata finnar. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Sangat-sangat serem ya. Realita tak terbantahkan bahwa beberapa orang sering melarang berbuat bid'ah suka menggunakan beberapa praktek bid'ah, yaitu hal yang baru tanpa contoh atau keterangan dari sahabat Nabi. Antara lain menggunakan cara yang bid'ah, menggunakan alat hasil bid'ah, menambahkan kalimat ke dalam teks hadis hingga muncul hukum baru, menjadikan kaidah fikih sebagai dalil syar'i. Itu baru semuanya itu. Kaidah fikih bukan dalil syar'i. Dalil syar'i qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Untuk lebih jelas, mari kita renungkan bersama apa yang sering kita dengar dan kita temukan.
cara bid'ah, yaitu penggunaan kata bid'ah sebagai larangan tanpa ada dalil syar'i yang pasti. Karena tidak ditemukan dalil melarang berbuat bid'ah selain satu pemikiran atau tafsiran terhadap sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Kalimat ini berbentuk berita yang tidak mengandung kata larangan dengan pasti. Bentuk berita, kullu bid'atin dhalalah. Alat hasil bid'ah, yaitu sarana baru yang biasa digunakan dalam ceramah dan dakwah seperti media sosial yang tidak pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah dan sahabatnya. Menyikapi hal ini, mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan hadis kullu bid'atin dhalalah adalah kullu bid'atin fil ibadah. Setiap bid'ah dalam urusan ibadah, tidak berhubungan dengan urusan dunia. Ada tambahan lafaz fil ibadah. Tambahan ini adalah pemikiran baru karena tidak pernah ditemukan dalam ungkapan para sahabat dan para tabi'in. Padahal sering terdengar penegasan bahwa para sahabat lebih memahami hadis. Kenapa para sahabat tidak ada yang berkata kullu bid'atin fil ibadah? Tabi'in juga enggak. Jadi kita kira-kira tambahan fil ibadah bid'ah enggak? Ya gitu aja, sederhana saja kan. Kullu bid'atin fil ibadah. Itu fil ibadah itu tambahan itu. Tambahan dalil yaitu lafaz fil ibadah dalam urusan ibadah yang ditambahkan ke dalam hadis. Tambahan ini adalah satu bid'ah dari para pembicara saat menerangkan masalah bid'ah. Ini adalah bid'ah yang disebarluaskan tanpa niat. Tambahan ini merupakan produk pemikiran yang tidak ditemukan dalam lafaz hadis sahih. Karena tiada satupun hadis dalam kitab-kitab masanid dan sunan yang mengandung kalimat fil ibadah. Enggak ada. Dasar hukum yang bid'ah, ya, yaitu penetapan dasar hukum dengan menggunakan kata bid'ah sebagai larangan pasti dan mutlak. Padahal bid'ah bukanlah bagian dari istilah hukum. Kita semua sering mendengar istilah dalam hukum fikih meliputi rukun, syarat, wajib, fardu, haram, makruh, jaiz, mubah, halal. Ini sebetulnya kesepakatan ulama. Ya, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Kesepakatan para ulama. Tapi tidak ditemukan kan? Ini hukumnya apa? Bid'ah. Enggak ada kan? Bukan hukum bid'ah mah. Hukum halal, haram, makruh dan selanjutnya. Bid'ah bukan istilah hukum. Sementara kata bid'ah tidak pernah diangkat sebagai satu istilah dalam hukum. Baik hukum syar'i dari Al-Quran, dari hadis Nabi, atau hukum taklifi dari para ulama. Enggak ditemukan. Jika poin-poin ini dijadikan pegangan, maka semua umat Islam selalu melakukan pelanggaran hukum. Kalau bid'ah itu hukum, atau bid'ah itu adalah hukum yang terlarang, ya semua kita bid'ah selalu. Termasuk mereka yang mengharamkan bid'ah secara mutlak, karena mereka sendiri sering melakukan perbuatan dipandang bid'ah yang terbukti sangat bermanfaat dan sangat diperlukan umat. Apakah ada dalil pasti dan jelas yang melarang umat berbuat bid'ah secara mutlak dalam kehidupan? Sungguh banyak pembicara yang melarang berbuat bid'ah dengan menggunakan kata-kata ancaman yang sangat mengerikan. Namun demikian, larangan-larangan tersebut tidak disertai dengan dalil yang jelas dan pasti. Padahal larangan lainnya kita temukan dalam Al-Quran dan hadis sangat jelas dengan menggunakan kata yang bermakna larangan, baik secara implisit ataupun eksplisit, seperti larangan hurrimat la taqrabu la'ana faqta'u aydiyahuma. Ini larangan jelas nih. Larangan umpamanya menikahi ibu kandung, hurrimat alaikum ummahatukum. Larangan berzina, la taqrabu, pakai jangan, kata jangan ya. Kemudian larangan yang lainnya pakai la'anallah. Oh, Allah mengutuk, ngeri sekali. Atau umpamanya potong tangan pencuri, faqta'u aydiyahuma, itu hukuman langsung. Apalagi fajriduhum, cambuklah. Nah, Rasulullah melarang jelas. Dan ini adalah dalil-dalilnya jelas sekali.
Surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangke. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anakmu. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, laki-laki perempuan pencuri potong tangannya. Kemudian khamr, kalimatnya fajtanibuh, jauhi, ya. Bahkan dikecam dulu dengan kalimat rijsun min amali syaitan. Kemudian apalagi tentang Nabi melarang an nikahil mut'ah yauma Khaibar wa an luhumil humril ahliyah. Kawin mut'ah disebutkan naha Rasulullah. Rasul melarang. Ini jelas sekali. Dan hadis ini ada dalam kitab Syiah. Ada itu. Tapi mereka takwilkan maknanya. Itu ada itu. Itu saya temukan dalam kitab karya Syekh Al-Mufid. Kitabnya apa itu? Qadatuna kaifa na'rifuhum. Ada lagi dalam, ya banyaklah. Kemudian Rasulullah SAW ditegaskan, nahan nabiyyu an kulli dhinabin minas siba'. Rasulullah melarang makan daging setiap binatang buas bertaring. Jelas ada kalimat naha. Kemudian ini la'anallahu al-washimatil mutawashimat, ya. Allah melaknat orang yang mentato dan lain sebagainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mana kata bid'ah yang menggunakan kata larangan? Saya belum menemukan. Selain kullu bid'atin dhalalah. Itu kata berita. Baik. Sekarang kita perhatikan banyak dalil Al-Quran yang melarang bid'ah. Apa dalilnya? Mereka menggunakan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikuti aku. Ada enggak kata larangan bid'ah? Iya, ikuti aku. Iya, mengikuti Rasul itu bagaimana? Sangat luas maknanya. Tidak ada kata bid'ah dalam ayat ini. Jadi banyak ayat yang sering diangkat sebagai dalil yang melarang berbuat bid'ah. Antara ini ayatnya. Saya temukan begitu. Saya dengar dari ceramah-ceramah. Kemudian juga hadis berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. Nih jelas sekali, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Iya, kita itu sedang kembali kepada Allah dan Rasul. Hanya dalam memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis, pemahaman itu bukan firman Allah, bukan sabda Rasul. Ya. Firman Allah qala ta'ala, sabda Rasul qala Rasulullah. Terjemah bukan sabda Rasul, bukan firman Allah. Terjemah itu apalagi pemahaman keterangan. Kan kata orang sering berkata, nih dalilnya. Ya gimana maksudnya? Iya dalilnya itu, tapi pemahaman Anda bukan begitu yang sebenarnya. Bisa berbeda. Baik, apalagi? Ayat tadi, ma farratna fil kitabi min syai'. Kemudian apalagi? Wa hadza siratal mustaqima fattabi'u. Ikuti ini jalan yang lurus. Tuh, enggak boleh bid'ah. Enggak ada kalimat enggak boleh bid'ah dalam ayat ini. Lalu famadza badal haqqi illa dhalal. Setelahnya hak adalah dhalal. Larangan bid'ah. Enggak ada kata. Enggak ada kalimat itu. Nah, apalagi? Baik, kita lanjutkan dengan hadis. Nah, hadis Sahih Muslim. Amma ba'du fa inna khil hadisi kitabullah wa huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rasul bersabda, sebaik-baik hadis kitabullah. Adakah yang baik yang lain? Banyak. Cuma bukan sebaik-baiknya. Wa khul huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad. Adakah petunjuk yang lain? Oh ada, tapi bukan sebaik-baik. Wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Apakah yang baru-baru ada yang baik? Banyak yang baik. Apakah yang lama khair semuanya? Enggak juga, yang lama pun banyak yang buruk. Kan gitu ya. Kalau kita memahami secara luas. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang paling menarik untuk kita perdalam. Apa mana kullu bid'atin dhalalah? Bagaimana cara memahami hadis ini? Jika seburuk-buruknya urusan adalah yang baru-barunya, apakah setiap yang lama itu baik? Oh enggak. Atau sebaik-baik urusan adalah yang lama? Enggak juga. Ya, hanya saja untuk menghadapi urusan lama sudah ada bimbingan dari Rasulullah.
mana yang mesti diambil dan mana yang mesti dijauhi. Sementara untuk menghadapi urusan yang baru diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan. Wah, bingung saya, dolalah itu namanya. Dolalah itu sangat luas maknanya. Ada dolalah pemikiran, ada dolalah perasaan, ada dolalah keyakinan. Kalau sekiranya setiap orang yang pernah dolalah masuk neraka, surga nggak ada penghuninya. Siapa sih yang tidak pernah mengalami dolalah? Rasul saja wawajadaka dhallan fahada. Ini lebih tegas lagi nih surat Ad-Duha ya. Ya, sebelum lanjut, saya kemukakan dulu firman Allah yang pasti benar segala-galanya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Rabbmu wahai Muhammad mendapati kamu dalam keadaan dolalah begitu lama, sampai kata sifat dolan. Bukan fi dolalatin, bukan dolal tak. Kalau dolal tak pernah tersesat. Fi dolatin dalam keadaan sesat berapa lama enggak jelas, tapi dolan kata sifat. Sebagaimana amanah dengan mukmin beda, aslama dengan muslim beda. Apakah yang baru tidak ada yang baik? Sungguh kita sangat memerlukan hal-hal baru yang begitu banyak untuk melaksanakan sangat baik, melakukan hal yang baik. Namun dengan hadis ini kita diingatkan agar selalu hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang baru hingga salah guna yang berdampak pada hal-hal negatif yang baru ini. 2 Jumat saya membahas surat Al-Furqan ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Di antara manusia ada yang yashtari, membeli, lahwal hadis, terjemahan kemenag lahwal hadis, percakapan kosong. Di antara manusia ada yang membeli percakapan kosong. Di mana pasarnya? Pasar percakapan kosong. Atau toko percakapan kosong, atau kios percakapan kosong, atau ada yang jual percakapan kosong di mana? Enggak ada. Apa yang maksud dengan lahwal hadis? Terjemahan percakapan kosong. Sahabat dulu ditanya, apa lahwal hadis? Al-ghina, nyanyi. Diterjemahkan lagi oleh para penceramah sekarang, lahwal hadis adalah musik. Ya, terjemahan, pemikiran. Kalau sekiranya pasti yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik, kenapa tidak berbunyi wa minan nasi may yashtari al-ma'azifa? Ma'azif itu nama-nama musik, ma'azif itu. Mau seruling, mau apa, biola atau gitar, itu termasuk ma'azif namanya. Tapi tidak ditemukan. Atau kata sahabat yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian, al-ghina. Tapi firman Allah lahwal hadis, tidak al-ghina. Ada gitu al-ghina pada zaman Rasulullah yang boleh dan yang tidak boleh, jelas. Kalau sahabat menyebutkan lahwal hadis al-ghina, pada waktu itu perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat banyak dalam nyanyian-nyanyian. Karena kan dalam nyanyian itu cuma seni suara aja. Kata-katanya nggak jelas. Apa gitu dikatakan, diulang-ulang kadang. Bahkan ada anak-anak yang hafal nyanyi bahasa Inggris seperti tengarti. Karena senang saja sampai hafal. Maka sahabat mengartikan lahwal hadis adalah nyanyi. Apakah yang dimaksud dengan nyanyi itu musik? Itulah. Beberapa penceramah menyatakan bahwa musik haram secara mutlak berdasarkan firman Allah surat Luqman ayat 6. Firman Allah tidak menyebut musik, nyebutnya lahwal hadis. Iya, tetapi musiknya mangga, silahkan, itu adalah tafsiran Anda. Tapi saya berpegang kepada ayat yang aslinya, boleh-boleh aja kan?
Jangan dipaksa, saya harus menerima pernyataan Anda bahwa lahwal hadis adalah musik. Saya enggak, mau lahwal hadis saja. Ya apa lahwal hadis? Kalau zaman Rasul masih mungkin sulit dipahami lahwal hadis dibeli. Sekarang nih, zaman teknologi maju, lahwal hadis betul-betul harganya fantastis. Sampai puluhan juta. Iya kan? Coba. Yuk nobar. Oh, nonton bareng pakai apa itu? Pakai layar besar, TV besar, harganya mahal. Yashtari itu. Apa yang ditonton? Betul-betul lahwal hadis. Bahkan rela mereka tidak tidur demi lahwal hadis. Sekali waktu seorang bapak bangun subuh marah-marah sama istrinya. Ibu, kenapa enggak bangunin bapak tadi jam 1? Mau tahajud pak? Lain. Tinggalin piala dunia. Lahwal hadis untuk tahajud mah susah. Tapi untuk bola, padahal dapat apa dari nonton bola? Puntennya bisa ya tukang, ada pemain bola di sini. Iya. Jadi sebetulnya kalau pemain bola menang kalah dapat duitnya. Para penonton mah menang kalah rugi duit. Lahwal hadis. Tadi ibu sudah ngangkat-ngangkat handphone. Termasuk juga handphone tuh bisa lahwal hadis. Betul. Pada zaman pandemi, antri wanita ke pengadilan ingin nuntut cerai. Itu gara-gara lahwal hadis dibeli dengan harga mahal. Lahwal hadis dibeli. Dan kita sebagai orang yang punya rasa tanggung jawab di hadapan Allah, untuk orang lain lahwal hadis, untuk kita jiddul hadis. Untuk kita mah serius. Sekarang ini kan laptop pakai ngaji, handphone pakai ngaji. Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya saat ini lahwal hadis yang paling jelas adalah wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Apalagi saya kemarin baru pulang umroh itu lewat Jeddah tengah malam, kok banyak orang situ. Kata mantu saya, itu katanya toko handphone. Oh, sampai tengah malam dikerumuni toko handphone itu oleh para pemuda. Bahkan lahwal hadis sekarang ini yang paling betul-betul menguras waktu, main game. Sampai para pemuda tidak tidur semalaman karena main game. Menjelang subuh mereka tidur, sholat subuh tertinggal. Kuliah pun ngantuk akhirnya. Itu betul-betul lahwal hadis. Ya Allah. Betul-betul inilah bid'ah menyesatkan ini. Tapi bagi yang memang punya kewaspadaan, insya Allah itu sangat berguna buat kepentingan dakwah. Ya seperti sekarang ini, kita bisa ngisi acara, bisa hadir di sini. Yang tidak bisa hadir kan bisa dengar dari jauh. Yang online dan offline ini pakai menggunakan ya alat komunikasi yang zaman Rasulullah tidak ada. Jelas alat komunikasi tanpa contoh dari Rasul, tanpa contoh dari sahabat. Setiap yang tidak contohnya jelas baru. Setiap yang baru memang perlu pemikiran. Kalau kita salah guna, terkadang capek memikirkannya, itulah dolalah. Dan dolalahnya Rasul pintu hidayah. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Rasulullah mendapatkan hidayah setelahnya mengalami dolalah. Kita berharap kepada Allah saat kita memang menghadapi kesulitan, semoga diingatkan untuk dekat dengan Allah sehingga dapat hidayah, dapat taufik. Saya lanjutkan. Jika setiap bid'ah adalah dolalah, apakah setiap yang tidak bid'ah itu hidayah? Enggak juga. Namun sudah ada penjelasannya sehingga kita dapat mengetahui perbedaannya dengan jelas. Jika semua perbuatan tanpa contoh disebut bid'ah,
Apakah kita harus menjauh dari semua yang tiada contohnya? Kapan kita berkreasi ya? Tidak juga. Karena setiap hari kita sangat memerlukan yang baru. Bahkan kita semuanya dituntut untuk selalu membuat hal yang baru guna menghadapi masalah-masalah baru. Ibadah dan dakwah saat ini sangat memerlukan fasilitas yang baru. Apa yang mesti kita lakukan saat melangkah dengan gagasan yang baru? Mari kita perhatikan pengarahan dari Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalil ini oleh saudara-saudara saya sering dijadikan dalil larangan bid'ah. Saya berbeda. Boleh-boleh aja berbeda memahami. Hadisnya nggak beda kok. Apa? Man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal, laisa alaihi amruna, di atasnya tidak ada amruna. Artinya tidak ada hubungan dengan Allah. Tidak diniatkan karena Allah. Sebaik bagaimanapun amal yang dilakukan seorang hamba, sebanyak bagaimanapun amal baik yang dia lakukan, kalau tidak diniatkan karena Allah, raddun. Ini pemahaman yang berbeda dari sekian banyak. Ya, yang namanya pemahaman berbeda, itulah realita. Hadisnya sama. Riwayat Bukhari. Jadi kalau saya memahami man amila amalan, ini kalimat amalan nakirah. Nakirah itu umum. Ya. Dalam bahasa Arab ada ma'rifat, ada nakirah. Untuk sekarang mah enggak diperdalam, ya. Pada yang lalu diberat. Sekarang kita temukan dalam surat Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusran. Diulang, inna ma'al usri yusran. Kata yusran terulang 2 kali pakai tanwin, ini nakirah. Kata al-usri terulang 2 kali pakai al. Apa maknanya? Sesungguhnya beserta kesulitan yang kamu alami, yang kamu ketahui, terukur, yusran, banyak kemudahan yang belum kamu ketahui. Diulang, nah, sesungguhnya kesulitan yang kamu alami, di samping yusron yang ini yang belum kamu ketahui, masih banyak yusron yang lain yang belum kamu ketahui. Artinya apa? Al-usri terulang 2 kali, maka al-usri yang kedua juga sama dengan usri yang pertama. Yusron terulang 2 kali, yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Artinya tanwin itu memberikan makna umum. Kullu bid'atin, umum sekali. Beda dengan sunnatun nabi, sunnatullah, sunnatul awwalin. Kata sunnah dalam Al-Quran dihubungkan kepada Allah dan awwalin. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatillah, sunnatullah, sunnatillah. Qad khalat sunnatul awwalin, sunnatul awwalin. Ada khusus sunnah awwalin, sunnatullah. Rasul bersabda, alaikum bisunnati, sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin. Terbatas. Tapi, nah, ini memahami sunnah ya. Tapi, kata sunnah suka diartikan secara mutlak. Ikut sunnah dong. Sunnah itu ada hubungannya. Maksudnya sunnatullah, sunnah Nabi, sunnatul awwalin. Atau sunnah mana? Ya ikut sunnahnya, sunnah yang mana? Beda kalau bid'ah, kullu bid'ah. Tapi tidak disebutkan kullu sunnah. Ini bahasa Arab ya, sangat luar biasa nih. Makanya ngaji mau tamatnya. Keburu tamat usia kita.
Ya Allah. Nah, kata amalan nakiroh ini umum, amal apa saja. Laisa alaihi amruna, kalimat amru bisa diartikan perintah, bisa diartikan urusan. Wa syarrul umur, bukan seburuk-buruk perintah kan, tapi seburuk-buruk urusan. Ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh kepada kebaikan. Amaro ya'muru, menyuruh. Amrun, suruhan atau urusan. Itu amrun. Jadi saya memahami man amila amalan laisa alaihi amruna, ketika kita melakukan hal yang baru, maka ingatlah kata laisa alaihi amruna, agar tidak sia-sia. Apakah yang dimaksud dalam hadis ini dengan kata alaihi amruna, di atas urusan kami? Hadis ini ya masih belum diedit ini teh tulisan tuh. Mengingatkan bahwa sebaik-baiknya amal yang kita lakukan tidak akan bermakna kecuali bila dihubungkan dengan yang di atas, alaihi amruna. Apa itu di atas? Niat semata-mata hanya mencari ridha Allah. Tentu amal baik, niat karena Allah. Amal buruk mah gak usah pakai niat. Gimana kalau amal buruk pakai niat karena Allah? Tekaci. Ada itu yang amal buruk niat karena Allah. Saya dulu waktu masih zaman menjadi pegawai rakyatnya, antara tahun 2004 sampai 2009. Ya, ada latihan di Jakarta, tapi saya tidak sempat ikut. Yang lain ikut. Ya, teman saya seorang kiai cerita, itu si bapak anu dari partai yang berbeda, malam Jumat, karena acara dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Tapi masih di hotel sampai malam Jumat, pulang hari Jumat pagi. Tengah malam, itu si bapak ngetuk pintu. Pas dibuka, ya Pak silakan masuk. Enggak, saya enggak mau lama-lama. Mau ngajak kiai aja. Ngajak kemana? Malam-malam. Ya justru kita kan malam sekarang enggak ada acara. Yuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Lah cari diskotik lah, mumpung lagi di Jakarta. Coba, kiai diajak jalan-jalan ke diskotik. Si kiai ini bingung. Apa Pak? Iya kita ke diskotik yuk. Nggak salah nih ngomong. Salah apaan? Kiai lebih tahu lah. Semua amal kan tergantung niat. Akhirnya si kiai bilang, Pak, niat baik itu untuk yang baik. Kalau niat baik untuk yang buruk nggak ada artinya. Yang haram nggak jadi halal dengan niat ibadah, enggak. Korupsi karena Allah jadi halal, ya enggak lah. Tetap saja yang haram tetap haram. Jadi man amila amalan, karena ini Rasul yang bersabda di hadapan sahabat, pasti para sahabat senantiasa berbuat yang baik. Tapi ingat, apa artinya perbuatan baik kalau laisa alaihi amruna? Tidak ada hubungan ke atas. Luruskan niat semata-mata mencari ridha Allah. Dan itulah salah satu sasaran Rasul diutus, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq, atau liutammima karimal akhlaq, yang lebih sahih shalihal akhlaq, untuk menyempurnakan. Artinya sejak dahulu orang yang cinta kebaikan itu enggak terhitung. Tapi apalah artinya cinta kepada kebaikan kalau tidak niat karena Allah? Enggak ada artinya, sia-sia. Jadi laisa alaihi amruna ini penekanan pentingnya ada hubungan dengan Allah saat kita beramal satu amal sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, bagaimana hubungannya dengan, yuk kita hadis ini yang paling banyak nih. Dan ketika saya membahas masalah bid'ah, muncul, jangan cuma hadis itu yang dibahas. Coba perhatikan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Riwayat Bukhari. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Riwayat Muslim. Bukhari fihi, Muslim minhu. Kalau tadi alaihi.
Ada alaihi, ada minhu, ada fihi. Alaihi di atasnya, minhu di dalam, darinya, fihi di dalamnya. Man ahdatsa. Kita lihat terjemahannya. Barang siapa yang membuat hal baru, ahdatsa, fi amrina dalam urusan kami, yang bukan darinya, laisa minhu, maka tertolak. Atau laisa fi, yang tidak ada di dalamnya, maka tertolak. Tertolaknya amal disebabkan 3 hal kumpul tiga-tiganya. Baru, agama, dan tidak diambil dari agama. Bagaimana? Baru, niat beragama, diambil dari agama. Tertolak apa enggak? Salah satu dari 3 tidak ada. Apakah tertolak? Seperti apa? Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Pada zaman belakangan pakai titik, pakai harokat. Itu baru itu, titik harokat itu. Jelas urusan agama kan? Tapi bukan untuk merusak, justru untuk memelihara agama tersebut. Berarti itu unsur pemeliharaan, berarti minhu atau fihi itu. Contoh lain yang lebih jelas, sholat tarawih berjamaah setiap malam. Dan ini saya masukkan juga di sini. Oh, pada bab berikutnya lah, bukan di sinilah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 23 Ramadan, terus memberikan motivasi kepada umat Islam untuk memanfaatkan malam Ramadan demi kepentingan ibadah yang sangat istimewa. Ramadan, siangnya malamnya memiliki keistimewaan, jangan disia-siakan. Rajin para sahabat sholat. Di akhir-akhir, wallahu alam ya, di kita, bukan di Mekah zaman Rasulnya, di kita, kalau sudah akhir kan banyak masjid yang menjadi luasnya. Waktu awal Ramadan, oh sempit masjid deh, terutama ya seminggu pertama lah. Udah pertengahan mulai luas, akhir sudah semakin luas. Nah, Rasulullah SAW menyaksikan pada waktu awal semangat mereka luar biasa. Di akhir-akhir Rasulullah memberikan motivasi kepada mereka, asyrul awakhir, jangan disia-siakan 10 malam terakhir. Dan ternyata Rasul juga menegaskan, terutama malam-malam ganjil. Nah, kelihatannya malam ganjil pada semangat, malam genap enggak semangat. Maka Rasulullah datang ke masjid malam genap itu, tanggal 24, 26 dan 28. Beliau langsung memimpin sholat malam Ramadan. Malam ke-24, beliau memimpin sholat malam Ramadan, menghabiskan waktu hatta madha thuluthul lail, menghabiskan waktu sepertiga malam. Kalau satu malam dipakai sholat umpamanya untuk isya telah 2 jam, berarti kalau 12 tinggal 10 jam lagi, telah umpamanya 3 jam sholat malamnya Rasulullah pada tanggal 24. Dan tanggal 25 beliau tidak hadir. Semangat kok malam ganjil. Nah, malam 26 beliau hadir lagi. Berlangsunglah sholat setengah malam sampai pertengahan malam. Tengah malam berarti kurang lebih ya 5 jam lah ya. Sholat 5 jam. Beliau berhenti. Abu Dzar mendekat, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata hadhil lailah. Wahai Rasulullah, sekiranya engkau lanjutkan membimbing kami sholat sampai akhir malam, bahagia sekali kami. Sama lah seperti jamaah di sini nih. Kalau sudah dipimpin setengah malam, maunya nambah. Iya. Ya. Maka Rasulullah memberikan apresiasi dengan kalimat, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah.
siapa yang ikut dengan imam dari awal sampai akhir dapat nilai sholat semalam penuh. Jadi harus sampai akhir ya. Makanya diharap nanti jangan sampai udah 8 bubar karena nanti mau dilanjutkan di rumah 3 rakaat lagi. Kenapa begitu? Kan banyak yang begitu ya. Lanjutkan sampai selesai. Ya tapi kan nanti mau sholat lagi. Ya sholat lagi saja. Memang boleh gitu. Sudah witir sholat lagi. Yang ngelarang siapa? Kan urusan ibadah bukan nunggu larangan. Tapi nunggu perintah. Itu kata siapa? Kata Rasul? Enggak. Kata Al-Quran? Enggak juga. Itu kaidah. Dan praktek Rasul pernah melaksanakan 7 rakaat tambah 2. Pernah 9 tambah 2. Pernah 8 tambah 5. Pernah 4 tambah 3. Dan beliau bersabda, siapa di antara kalian yang tidak keburu, cuma tinggal sedikit lagi waktunya, lakukanlah 1 rakaat. Berarti kan itu sangat beragam sekali salat malam Rasulullah. Nah, pada zaman Rasul cuma 3 kali berjamaah. Dan itu selang-seling kan? 24, 26, 28. Zaman Abu Bakar masih begitu. Zaman Umar bin Khattab, jamaah semakin banyak, umat semakin bertambah. Menyaksikan di masjid rame, sudut sana Al-Baqarah, sudut situ Al-Imran, sudut sana rame, enggak satu imam. Maka Umar melihat, dan ini bersama Abdurrahman bin Al-Qari, kata sahabat tadi, Umar berkata, inni ara law jama'tu ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku berpandangan sekiranya mereka sholat bersama-sama satu imam ini lebih indah, lebih nyaman, lebih enak daripada rame-rame begini. Makanya Umar langsung mendekati Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, engkau sudah mendapatkan gelar aqra'uhum li kitabillah, kau jadi imam sekarang. Maka Ubay jadi imam. Dan jamaah disuruh Umar untuk bermakmum kepada Ubay. Berlangsunglah berjamaah kepada Ubay setiap malam. Rasulullah pada hari berikutnya ke situ beberapa hari kemudian, ini jadi setiap malam ya. Padahal zaman Rasul tidak setiap malam. Dan Umar menyuruh untuk berjamaah kepada seorang imam, tapi setiap malam. Akhirnya Umar komentar, ni'mal bid'atu hadhi. Ini bid'ah yang paling bagus. Kata Umar bid'ah. Oh itu bukan bid'ah. Kata Umar bid'ah, jangan diganti. Umar sedih bilang bid'ah gimana? Ya tapi maksudnya, ya silahkanlah tafsirkan. Tapi Umar berkata bid'ah. Ni'mal bid'atu hadhi. Kalau begitu maka zaman Rasul kullu bid'atin dhalalah. Zaman Umar ada ni'mal bid'atu hadhi. Apakah kita mau memahami hadis seperti yang dipahami sahabat? Nah itu diantaranya. Sahabat mengatakan pemahaman terhadap sabda Rasul kullu bid'atin dhalalah tidak mereka pahami sebagai larangan bid'ah. Buktinya Umar tidak ragu mengatakan ni'mal bid'atu hadhi, dan tiada sahabat seorang pun yang protes, jangan dibilang bid'ah dong. Enggak. Ini kan kesepakatan sahabat, sholat berjamaah setiap malam. Yang sekarang dinamai tarawih. Itu nama tarawih juga bid'ahnya. Zaman Rasul mah gak disebut tarawih, enggak. Jadi zaman Rasul bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Zaman sahabat bid'ah ada ni'mal bid'atu hadhi. Jadi ni'mal bid'ah berarti bid'ah ada ni'mah, ada bi'sa. Dan ini bid'ah yang indah, yang paling baik. Kalimat ni'mah itu sanjungan. Ya. Seperti bi'sa kecaman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ni'mah itu fi'il yang tidak ada pecahannya.
Fi'il kan ada madhi, ada mudhari, ada amr. Untuk nikmat tidak ada mudhari'nya, tidak ada amrnya. Tapi hanya fi'il madhi. Ya, baik, saya lanjutkan. Contoh lain yang jelas kreasi dari umat seperti peletakan beberapa titik bagi sebagian huruf dalam Al-Quran dan tanda baca untuk setiap huruf yang terbaca dalam Al-Quran adalah termasuk ahdatsa. Baru zaman Rasul nggak ada. Fi amrina dalam urusan agama, iyalah urusan Al-Quran fi amrina. Namun tidak terkena hukum atau ketetapan dengan kalimat ma laisa fihi atau ma laisa minhu. Akan tapi dapat dikatakan kalau boleh itu ma huwa fihi atau ma huwa minhu. Tapi ini bukan hadis. Jadi kalau ma laisa fihi tidak ada itu dalamnya. Ma laisa minhu tidak ada dari situ. Tapi ternyata titik harokat itu baru pasti dalam urusan agama, tapi untuk Al-Quran, dari Al-Quran, memelihara Al-Quran, tidak ada maksud yang lain, maka itu tidak termasuk yang disebut ma laisa minhu atau ma laisa fihi. Itu yang paling penting buat kita. Nah, pembahasan man ahdatsa fi amrina hadza enggak diangkat ma laisa fihi-nya dan ma laisa minhu-nya. Hanya yang baru dalam urusan agama, rodun. Malisa minhu yang rodun itu atau malisa fihi. Kalau mahuwa fihi, mahuwa minhu, enggak rodun. Jadi 3 hal yang perlu kita perhatikan ini. Contohnya apa? Yang mahuwa fihi, yang mahuwa minhu atau tidak termasuk yang terkena hukum malisa fihi, malisa minhu. Sholat tarawih ada contohnya di Rasulullah, tetapi setiap malam itu ahdasa. Berjamaah sholat malam Ramadan ada contohnya di Rasulullah. Jadi minar Rasul, cuma tidak setiap malam. Nah, yang setiap malam itu ahdasa itu. Fi amrina, ya ibadah, nggak ada yang ragu itu ibadah sholat malam. Fi amrina. Tapi minar Rasul ada contohnya walaupun tidak persis. Fihi ada contohnya dalam praktek Rasulullah. Karena itu tidak diragukan kebenarannya dan sangat bermanfaat bagi kehidupan umat tentang tulisan Al-Quran tadi ya. Terbukti semua umat menjadikan sebagai pegangan di seluruh dunia hingga saat ini. Pada zaman sahabat praktek ibadah sholat tarawih. Nah, baru saya bahas nih. Tadi adalah penulisan Al-Quran. Nah, pada zaman sahabat, praktik sahabat tarawih berjamaah setiap malam dan membaca Al-Quran dengan tulisan huruf yang berbeda dari tulisan sebelumnya, termasuk bid'ah karena baru dan tanpa contoh sebelumnya. Bagaimana dengan kita? Kita semuanya mengikuti para pendahulu dari generasi sahabat. Kalau Umar bin Khattab menyatakan sahabat melakukan ni'mal bid'atu, untuk sahabat memulai tarawih berjamaah setiap malam itu bid'ah. Untuk kita ikut sahabat yang enggak bid'ah, kita mah ikut kok, ittiba kita mah. Ya. Jadi yang tidak bid'ah itu ittiba atau taklid. Makanya saya kurang sependapat, kurang tidak sama kalau orang mengatakan kebalikan bid'ah adalah sunnah. Bagaimana sunnah lawan bid'ah? Sunnah itu kebiasaan. Bid'ah itu yang baru. Enggak berlawanan kan? Lawan bid'ah yang baru adalah yang lama. Itu lawannya. Membuat baru itu bid'ah. Ikut yang lama itu ittiba atau taklid. Nah. Kalau pakai ilmu ittiba, kalau ikut-ikutan taklid namanya. Bagaimana ini? Bahasan begini enak nggak ya? Ya, kita lanjutkan. Makanya di sini saya memberanikan diri. Dan saya masih ingat salah seorang ulama di Indonesia. Beliau terkenal, saya kagumi ilmunya, walaupun dalam beberapa hal saya berbeda. Dia berkata, seseorang dikatakan punya ilmu, dan itu betul-betul ilmu kalau sudah disampaikan kepada yang lain.
Dan ilmu dia dapat dijadikan rujukan kalau sudah ditulis. Kalau cuma baru disampaikan oleh ceramah, belum bisa dijadikan rujukan. Lah, para dosen yang hadir di sini gak mungkin mengizinkan mahasiswa nulis skripsi rujukannya ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Abdul Somad, yang gak bisa dijadikan rujukan itu. Tapi kalau buku karya dia bisa dijadikan rujukan. Oleh karena itu bagaimanapun karya tulis masih tetap diperlukan, walaupun penyebaran agama Islam begitu lebih cepatnya melalui media sosial, tapi tulisan tetap diperlukan. Sebab kurang bisa dipertanggungjawabkan yang namanya ceramah. Saya sendiri sering, Ustaz pernah bilang begini, oh gitu ya, aduh berarti saya salah waktu itu, kan bisa begitu. Jadi kalau pemanya seorang Ustaz yang sangat ahli, saya mengutip ungkapan Ustaz pada waktu ceramah di sana, oh itu saya salah itu. Mau gimana lagi? Gak bisa jadikan rujukan kan? Baik, kita lanjutkan. Apakah dari sejumlah hadis di atas ada teks yang jelas melarang berbuat bid'ah dengan menggunakan lafaz yang pasti seperti naha, harrama, la'ana, la yang melarang? Ya, bila tidak ada, maka tentunya hukum bid'ah tergantung dalam hal apa bid'ah itu. Kullu bid'atin dolalah. Iya, tapi apa arti dolalah? Panjang pembahasan ini. Baik, biar loncat dulu aja nih. Gak apa-apa lah. Udah belum tentu tamat, nanti buku ini dibaca nih. Gak apa-apa, loncat-loncat aja lah. Ya, saya tulis di sini hadis, 6 sanad hadis tentang bid'ah. Kutubut tis'ah, kitab 9 kitab hadis yang dijadikan pegangan ulama sunnah seluruh dunia, mulai Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Ada 9. Perlu diulang? Udah pada punya lah. Tinggal ditanyakan ke Ustadz Google. Di situ ensiklopedia 9 kitab hadis langsung ada terjemahannya situ. Apalagi melalui handphone gampang. Dari 9 kitab hadis yang mengungkap kullu bid'atin dolalah, ada 6 kitab hadis. Saya masukkan di sini 6-6-nya. Ya. Sampai An-Nasai. Hadis mana saja yang 6? Dari 9 yang tidak, Muwatta Malik, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, itu yang tidak mengungkap kullu bid'atin dolalah. Jadi 6 kitab hadis dari 9 mengungkap kalimat kullu bid'atin dolalah. Mari kita perhatikan satu persatu. Dari mulai Musnad Ahmad bin Hanbal. Di sini ada kalimat wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yarfa'u sautah, sampai kullu bid'atin dhalalah di sini. Riwayat Ahmad. Kita temukan riwayat Ad-Darimi. Inna afdalal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, sama redaksinya dengan Musnad Ahmad sampai di sini. Riwayat Muslim agak panjang. Dari sini, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Tsumma yaqul. Tidak ada wa kullu dhalatin finnar. Sudah 3 kitab hadis nih. Kitab keempat, Sunan Ibnu Majah. Wa ithu ana was-sa'ah amma ba'du fa inna khairal umur kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, sampai sini.
Hadis kelima, Sunan Abu Dawud. Ya, mana nih? Nah ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sampai sini. Baru An-Nasa'i. Nah, di An-Nasa'i ada lanjutan. Wasyarul umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hanya An-Nasa'i. An-Nasa'i menerima dari siapa? Dari Utbah ibnu Abdillah, dari Ibnul Mubarak, dari Sufyan, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadullah wa yusni, dan sampai selanjutnya. Ada Utbah bin Abdullah. Ada 9 kitab hadis yang selalu dijadikan rujukan utama oleh ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Ini dia yang 9 ini. Dari 9 kitab rujukan tersebut ada 6 kitab yang meriwayatkan hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Namun dari 6 kitab tersebut tidak ada tambahan kalimah wa kullu dhalalatin finnar selain dalam 1 kitab saja, yaitu Sunan An-Nasa'i. Ada apakah di balik kesendirian kitab An-Nasa'i ini? Ya, ketika ditanyakan kepada salah seorang ulama dari Mekah, Syekh Dr. Abdullah bin Nasir Al-Mish'al, pada waktu ngisi acara di Jalan Dago Hotel Jayakarta, ditanyakan oleh peserta daurah, karena habis ngobrol dengan saya pada waktu sarapan terkait ini. Ditanyakan kepada Syekh, kami sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan wa kullu bid'atin dhalalah, bila dihubungkan dengan wawajadakal dhalan wa kullu dhalatin finnar, bila dihubungkan dengan wawajadakal dhalan fahada, itu bagaimana? Dan kullu dhalatin finnar itu hanya An-Nasa'i. Syekh tadi menjabat mengatakan hadir idhafah syadzah, tambahan kullu dhalalatin finnar, memang ini adalah syadzah. Syadzah itu apa? Menyendiri, tidak dapat dukungan dari yang lain. Tapi sebetulnya sahih apa enggak? Enggak masalah sendiri, tapi kalau sahih. Nah, pertama kita perhatikan bila tinjauan makna. Sejak awal saya memang mempertanyakan setiap dolalah di neraka. Saya mah ngerti dah di neraka mah enggak ada dolalah, enggak ada hidayah. Ada enggak dolalah di neraka? Justru orang yang di neraka kalau bisa ingin kembali ke dunia, ingin berbuat baik. Ya. Dalam surat As-Sajdah, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kau nanti akan melihat bila sudah tiba saatnya, orang-orang yang di neraka menjerit mengatakan, ya Rabb kami, kini kami sudah yakin betul apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustaz, para mubalik di dunia benar adanya. Kami lalai, kami tidak perhatian, kami mohon engkau kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Itu di neraka. Mana ada orang magis kapalang di neraka rek maksiat dewe, nyesok maksiat apa di neraka? Gak akan ada berbuat maksiat di neraka. Gak ada dolalah di neraka. Sebab dolalah dan hidayah di dunia untuk kehidupan saat ini di dunia. Di akhirat mah gak ada lagi. Sekian banyak berita tentang akhirat, itu tidak ada kaitan dengan perhitungan di dunia. Akhirat kan pakai harinya, yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul jaza, yauma yab'atsu, yauma yafirru, pakai yaum semuanya. Kenapa? Kok yaum semuanya? Tidak ada sanah gitu ya? Tidak ada qarn, tidak ada milenium, tidak ada abad.
Di akhirat kan yaum itu ada ada minggu, ada bulan. Itu di dunia ada kaitan dengan matahari. Di akhirat enggak lagi difungsikan matahari. Di akhirat nanti ada malam dan siang enggak? Dengan apa kita dapat mengetahui malam dan siang, dan untuk apa di akhirat ada malam dan siang? Sekarang ada malam dan siang supaya tepat kita sholat waktu. Subuh, zuhur, asar, kerja, ngaji tepat waktu. Di akhirat nggak ada lagi. Makanya cukup yaum saja. Kenapa nggak ada istilah lain untuk selama-lamanya? Bukan yaum yang identik dengan 24 jam. Bukan bulan yang identik dengan 30. Kenapa nggak ada yang lain? Emang kalau ada yang lain ngerti nggak? Makanya Al-Quran menggunakan kata yaum. Tapi yaum untuk akhirat bukan yaum yang kita pahami saat ini. Ada apa di balik kata yaum? Iya, biar memang tidak dipandang bahwa di akhirat ada bulanan, ada tahunan. Tapi waktunya abadi. Disebut yaum, artinya tidak ada perbedaan antara orang yang baru masuk surga 1 hari dengan 1000 hari, dengan 1000 tahun. Semuanya enggak pernah ada yang mengalami perubahan tampilan kalau di surga. Oh, ini mah di surganya udah 1000 tahun, makanya tampilannya udah tua banget. Enggak. Kalau di surga mah yaum ya, sama dengan yang baru datang. Ya, baik. Ini saya masukkan tadi nih. Syekh Dr. Abdullah bin Nasir Al-Mish'al, seorang ulama Saudi, menyatakan bahwa tambahan ini adalah idhafah syadzah, walaupun ada yang menyatakan sahih. Hal itu beliau ungkapkan saat ditanya tentang hubungannya dengan firman Allah, wa wajadaka dhallan fahada, dalam acara tanya jawab tentang akidah Ahlul Hadis 26 September 2025 Masehi di Jayakarta Resort Bandung. Dr. Abdullah tidak menjelaskan siapakah yang menyatakan sahih, enggak beliau. Cuma ada yang menyatakan sahih. Sehingga para peserta pun tidak dapat menjadikannya sebagai pegangan selain kalimat pertama, yaitu idhafah syadzah. Ulama menyatakan idhafah syadzah, pada bengong itu peserta itu. Oh, ternyata kullu dhalalatin finnar tidak bisa dijadikan pegangan itu. Kalau kullu bid'atin dhalalah sahih Muslim. Kalau gitu apa arti bid'ah? Apa arti dhalalah? Ini yang perlu kita gali kembali. Bagaimana supaya orang yang dituduh bid'ah tidak marah gitu aja. Kalau dia yakin apa yang dia lakukan itu adalah berdasarkan apa yang dia pahami dari guru-gurunya, dikatakan bid'ah, oh ngeri. Apalagi kalau ada kalimat laukana khairan lasabaquna ilaih. Itu yang paling sering diangkat. Kalau baik pasti orang dulu sudah melakukannya. Kalimat itu juga bukan sabda Rasul, bukan firman Allah. Cocok untuk zamannya, belum tentu cocok untuk sekarang. Kita mah kembali kepada kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illal ma'sum. Setiap ungkapan selain dari Rasul berkesempatan diterima dan ditolak. Kalau dari Rasul kita terima. Enggak ngerti, imani dulu. Kalau dari Rasul. Kalau dari selain Rasul, mengerti, bermanfaat, silahkan terima. Mengerti tapi tidak bermanfaat, ya mau terima mau enggak terserah aja. Masih siap? Udah. Dari mulai tadi jam berapa tadi? Ya, masih ada waktu ya. Nah, sekarang saya gali di sini. Bila hadis bertentangan dengan Al-Quran, antara lain, kalau kullu dhalalatin finnar, di samping makna kullu dhalalatin finnar kurang bisa dipahami,
Apabila yang dimaksud dengan kullu dolalatin finnar itu adalah setiap orang yang pernah mengalami dolalah di neraka, oh ngeri sekali. Tak seorang pun ada yang masuk surga. Dan surga neraka urusan akidah, bukan urusan ilmu. Kita harus hati-hati betul nih. Kita tidak punya hak untuk mengatakan, kamu ahli neraka. Gak punya hak. Kenapa? Sholat kamu itu bid'ah kayak begitu. Emang kamu pasti ikut sunnah Rasul? Iya dong. Dari mana tahu engkau sudah sesuai dengan sunnah Rasul? Dari mana tahu ya? Kita lihat umpamanya satu hadis yang sangat penting untuk selalu kita ingat. Belum saya masukkan di sini. Bukan. Ini sering dibahas hadis ini. Nah, kita ambil ya, hadis riwayat Bukhari nih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk masjid, lalu seseorang masuk dan sholat. Kemudian selesai sholat menuju Rasulullah. Fasallam ala nabi, dia mengucap salam dan Rasul membalas salam. Setelahnya Rasul membaca salam, beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu, lakukanlah sholat, kamu belum sholat. Fasalla, maka sahabat tersebut sholat lagi kedua kalinya. Thumma ja'a, lalu datang menuju Rasulullah, fasallama ala nabi, mengucapkan salam lagi, dan Rasul bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu, sholatlah kamu belum sholat. Sudah dua kali sholat, masih dipandang belum sholat. Tingkat sahabat yang mendengar langsung dan melihat Rasul langsung sholatnya. Kalau saya, cuma katanya lah gitu. Kata buku yang saya baca, saya pahami seperti ini, benar apa enggak pemahaman saya? Wallahu alam. Benar enggak pemahaman guru saya? Wallahu alam. Tapi kalau sahabat langsung gurunya Rasul, melihat apakah Rasul ketika ngangkat tangan itu begini atau begini atau begini. Nah, kan kita begitu bervariasinya. Allah, ini harus sama dengan ini katanya. Ada juga sampai di bawah telinga. Ada juga yang begini. Yang mana yang benar? Sahabat tadi pasti sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Tapi kenapa suruh balik lagi? Pantaskah orang yang hidup zaman sekarang begini salat Rasulullah? Dari mana tahu? Iya. 2 rakaat subuh betul sama. 3 rakaat maghrib, iya sama. Tapi bagaimana Rasul, itu kita tidak tahu. Makanya saya sering menyampaikan, entah di kelas ini sudah saya sampaikan apa belum, perintah sholat yang harus kita lakukan, aqimis sholata, pakai wawu ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, yu'minu bil ghaib wa yuqimunas sholata. Orang beriman itu adalah beriman kepada gaib dan yuqimunas sholah. Juga pakai wawu. Dan sholatnya kita, mu'minin, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim, pakai alif. Betul gitu? Mangga silahkan diperiksa. Supaya lebih yakin. Kan kalau yang namanya ilmiah mahnya harus bungkelekannya. Empiris.
Nah, kita lihat umpamanya surat Al-Mu'minun. Fi salatihim pakai alif. Ya. Kita lihat umpamanya surat Hud. Qalu ya Syuaibu, mana nih ya Syuaibu? Oh, bukan ini ya. Ini mah bukan surat Hud kali. Iya. Atau ayat 87. Ya. Nabi Syuaib ditanya, apakah salatmu inilah yang membuat kamu semangat menyuruh kami bla 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 gitu. Untuk Nabi Syuaib, salatuka pakai waw. Nabi Muhammad juga, inna salataka sakanul lahum pakai waw. Tapi salatnya kita pakai alif. Apa bedanya? Kalau bacaan panjang dengan alif, inilah sholat terukur. Bacaan A panjang pakai alif, I panjang pakai ya, U panjang pakai waw. Itu ukuran ilmu. Tapi ketika panjang A pakai waw, nah di luar ilmu itu. Artinya sholat yang benar-benar diperintahkan Allah kepada kita, jangan menganggap cukup hanya sekedar memperhatikan ilmu fikih para ulama. Sebab yang tertulis dalam kitab-kitab fikih tentunya yang bisa dipahamkan oleh para ulama kepada kita. Urusan komunikasi hati susah dipahami. Dan ibadah sholat itu komunikasi diri seorang hamba Allah melibatkan keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Pemikiran ada kitabnya. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Jangan nawarnya. Nah, duh Isya teh capek, oh ya saya merek ditukar we lah. Subuh 2, Subuh 4 gitunya, Isya 2. Enggak, harus terima apa adanya. Itulah perintah dari Allah. Nah, itu pun tidak cukup hanya sekedar dengan ukuran jumlah rakaat yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Tapi sholat yang pakai waw ini artinya sholat yang memang tidak hanya yang sesuai dengan ukuran ilmu, tapi sholat yang tidak terjangkau oleh ilmu, yaitu komunikasi kolbu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Rasulullah memimpin sholat malam sampai tengah malam masih ditawar minta nambah. Dan Hudzaifah pernah punya pengalaman, kata dia, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi, artinya berjamaah, bukan melihat, berjamaah. Rasulullah di malam hari salat, aku bermakmum kepadanya, salat tahajud, rakaat pertama selesai Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah. Udah Al-Baqarah ayat 50, 60, 70, belum ruku-ruku juga. Apakah ini sampai ayat 100? Tunggulah ayat ke 100. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Udah diturunin barangkali tangannya. Ternyata enggak ruku-ruku juga. Lewat ayat 200 masih belum ruku. Udah ini mas selesai Al-Baqarah baru ruku. Sudah ditunggulah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Enggak juga. Enggak ruku. Lanjut ke surat berikutnya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat. Kira-kira kalau 1 rakaatnya 5 juz. 5 juz itu kan? Sampai surat An-Nisa itu 5 juz. Kira-kira berapa rakaat waktu cukup untuk 1 malam?
kalau satu rakaatnya 5 juz? Mungkin enggak 11 rakaat. Enggak mungkin. Makanya Ummu Salamah, ini masih manhaj memahami sunnah ya. Abu Salamah nanya kepada Aisyah. Tahu kan Abu Salamah siapa? Ya, suaminya Ummu Salamah. Ayahnya Salamah. Salamah laki-laki perempuan? Laki-laki atuh. Kalau perempuan namanya Salimah, itu perempuan. Atau Salma. Kalau Salamah itu laki-laki. Hamzah laki-laki. Abu Salamah nanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Nih, harap sebentar lagi Ramadan kita ya. Pertanyaan sahabat Abu Salamah kepada Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan. Pertanyaan kaifa artinya bagaimana, kanat keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan. Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Jawabannya kuantitas apa kualitas? Kualitas kan? Pertanyaan bagaimana? Nah, jawaban Aisyah, Rasul itu mau di dalam atau di luar Ramadan, biasanya enggak lebih dari 11. Itu belum selesai jawaban sampai di situ. Jangan dianggap selesai. Tuh kan cuma 11, belum selesai. Lanjutkan hadis itu. Nah, kebanyakan orang cuma sampai di situ pembaca hadis. Makanya perlu diperbaiki manhaj memahami hadis ini. Lengkapnya hadis, yusalli arba'an la tas'al an husnina wa tulina. Thumma yusalli la tas'al an husnina wa tulina. Thumma yusalli thalasan. Yang 11 itu gimana? Ya 4, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Itu jawaban tentang kaifa. Lalu beliau laksanakan lagi 4, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Jadi 11 itu menjelaskan tentang kualitas. Betapa lamanya salat beliau per rakaat sehingga satu malam hanya cukup untuk 11. Itu maksudnya. Bukan tong sok-sokan lah meni 20 tilu Rasulullah 11. Karena ada itu seorang mubalik berkata begitu. Dan mubaliknya sangat viral di Bandung ini. Jangan disebutkan orangnya ya. Itu bilang begitu. Kita katanya sampai sok-sokan 23, Rasul aja 11. Rasul itu tidak tetap ya. Terkadang 11, 13, 9, pernah juga berubah sampai seperti ini. Kalau tadi 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz 1 rakaat paling cukup untuk 3 rakaat. Iya kan? Kalau 2 rakaatnya saja 10 juz umpamanya. Tambahlah 1 rakaat ringan jadi 3 rakaat. Itu makanya tidak biasa lebih. Arti tidak biasa lebih berarti biasa kurang. Nyalah kurang we kemanya. Iya. Nah, ini penting kita memahami hadis itu. Coba perhatikan kata per kata. Jadi kalau begitu penting untuk kita evaluasi. Pemahaman sekian banyak itu perlu kita evaluasi. Jangan sampai kata yang 11 ini Rasul, kata yang 23 ini Umar. Emang Umar tidak ikut sunnah Rasul? Siapa yang lebih paham terhadap sunnah Rasul melebihi Umar? Dari satu segi kan berkata, kita memahami hadis harus ikut salaf.
Itu para sahabat. Nah, Umar memahaminya begitu, ikuti dong. Jadi zaman Umar, kenapa sampai lebih dari ya 20 sampai 23. Zaman Ali sampai 39. Dan Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini diungkap oleh kitab Sya'bul Iman. Malam pertama Imam Bukhari melihat jamaah begitu banyak untuk salat tarawih dan menunggu beliau jadi imam. Imam Bukhari terkenal ahli hadis, dia ahli Al-Quran ya. Bukan cuma ahli hadis. Dan Imam Nafi terkenal ahli Al-Quran, dia juga ahli hadis. Apalagi Syu'bah. Syu'bah yang satu imam dengan Hafaz, itu ahli fikih, ahli hadis. Tetapi terkenal dengan ahli Al-Qur'annya. Jadi maksudnya kesibukan yang lebih banyak dalam hal apa? Nah, Imam Bukhari jadi imam salat malam Ramadan. Jamaah begitu banyak. Sebagai ulama yang sangat bijak, melihat jamaah begitu banyak, mungkin kemampuan jamaah juga sangat beragam, maka Imam Bukhari ngambil kebijakan setiap satu rakaatnya enggak panjang-panjang. Khawatir ada yang tidak sanggup lama-lama berdiri, atau mungkin tidak sampai akhir, di pertengahan mau pulang duluan, silahkan. Maka satu rakaatnya enggak panjang, cuma 20 ayat saja. 20 ayatnya panjang tuh. Ya. Iya. Kalau Al-Baqarah sampai sampai ya ayyuhan nasu buturabbakum kan, itu 20 ayat. Nah, 2 halaman, 3 halaman. Dan untuk setiap rakaat 20 ayat, beliau biasa menyelesaikan kalau jamaahnya banyak, satu malam 10 juz. Se-Quran berapa ayat? Kalau 6.000 berarti 10 juz 2.000 ayat. Kalau 2.000 ayat, satu rakaatnya 20 ayat, berapa rakaat Imam Bukhari? Gitu aja kan, sederhana kan? Imam Bukhari yang meriwayatkan 11 rakaat, tidak penting masalah angka rakaat, tapi lebih fokus bagaimana lamanya sholat di malam hari. Jamaah banyak, jangan panjang-panjang berdirinya, cukup 20 ayat saja. Tapi kalau beliau sendirian, itu biasanya selesaikan satu malam setengah Quran. Jadi Imam Bukhari yang dikenal sebagai ulama hadis, kequranannya beberapa tingkatan di atas kita ya. Malam Ramadan satu malam 15 juz, 15 juz, 15 juz. Al-Imam Syafi'i dikabarkan satu tamatan malam Ramadan tarawihnya. Tentu sedang tidak jadi imam. Kalau jadi imam lihat makmum lah. Saya pernah di kampung, Kang, lah kata mertua waktu itu masih hidup, sok imaman tarawih di dia sekali-sekali, ya ayo. Di situ kan 23 rakaat. Saya bilang ke jamaah, saya mungkin nggak sampai akhir, saya bilang nanti ada imam melanjutkan. Saya cukup mau 4 rakaat saja. 2 rakaat pertama saya baca setengah juz, 2 rakaat kedua setengah juz. Akhirnya selesai saya, mereka juga bubar sudah. Ya, saya coba begitu. Ya namanya juga tarawih. Tarawih itu artinya santai. Bahasa baratna salse, tarawih itunya. Masa guru bukan disebut tarawih? Itu mah ta'jil itu mah. Iya, tidak ada lah sholat ta'jil. Iya. Jadi kembali kepada ayat wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu malam dalam keadaan dhalalah. Ini terjemahan saya ini. Terjemahan dalam yang tersebar
apa ya? Bingung gitu apa? Dolalah itu dalam terjemahan Kemenag. Saya nggak sempat perhatian tuh. Yang jelas kalau diartikan dalam keadaan dolalah, tidak merubah makna. Ya maksudnya kalau dolalah untuk Rasul bukan sesat. Saya mah tidak terjemah. Dolalah sudah. Sebab kalau sudah dipakai terjemah itu adalah bukan Al-Quran. Bukan firman Allah. Nah, apabila Rasul saja dolalah dan kullu dolalatin finnar, apakah ada yang berani Rasul pun terancam dengan neraka? Enggak ada. Jadi kalimat wa kullu dolalatin finnar itu perkataan siapa sebenarnya? Bicara neraka berarti bicara masalah gaib. Mengapa berita masalah gaib ini tidak menggunakan bahasa yang jelas dan pasti? Kan kullu dolalatin finnar tidak jelas. Di neraka, setiap dolalah di neraka. Susah dipahami. Kalau setiap dolalah di neraka, setiap hidayah di surga gitunya. Akhirat mah nggak ada hidayah, nggak ada dolalah. Pentingnya hidayah di dunia. Banyaknya dolalah di dunia, bukan di akhirat. Jadi secara redaksional, kalimat wa kullu dolalatin finnar dipertanyakan. Di samping memang redaksinya, kalau sudah masalah keimanan, harus jelas bahasanya. Nggak boleh menggunakan bahasa yang multitafsir. Jadi sebenarnya tinjauan riwayat bagaimana? Waspada terhadap sanad majhul. Nah, di sini saya terangkan. Keterangan tentang isi neraka termasuk urusan akidah. Sebab berhubungan dengan masalah akhirat. Oleh karena itu, maka dalil yang berbicara tentang hal ini tidak dapat dipandang sama dengan dalil yang berhubungan dengan urusan kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat tidak dapat diteliti. Berbeda dengan kehidupan dunia. Bicara masalah neraka pasti berhubungan dengan masalah akidah, yaitu berkaitan dengan masalah gaib. Berita tentang masalah gaib tidak dapat diterima kecuali berdasarkan dalil yang pasti, yang biasa disebut qat'iyul lafzi wad dalalah. Lafadznya pasti, maknanya pun pasti. Kalau kullu dolatin finnar, maknanya tidak pasti, lafadznya pun dipertanyakan. Bagaimana gitu? Kullu dolatin finnar. Kalau pokoknya kullu man dalla finnar, itu pasti maknanya, tetapi isinya yang tidak pasti. Yang pasti validitasnya dan kandungan maknanya qat'iyul lafzi wal, ini para ulama mengatakan demikian. Apakah riwayat yang menyatakan setiap dolalah di neraka memenuhi dua syarat tersebut? Lafadznya pasti, maknanya pasti. Ditinjau dari segi redaksinya, kalimat ini sangat sulit untuk dipahami. Apakah yang dimaksud dengan setiap kesesatan di neraka? Apa maksudnya? Apakah benar di neraka ada kesesatan? Atau benarkah banyak kesesatan dalam neraka? Jika kesesatan identik dengan kemaksiatan, sungguh semua orang yang di neraka tidak ada yang berpikir ingin berbuat maksiat lagi, apalagi melakukannya. Sebaliknya, jika memungkinkan melakukan sesuatu, sungguh mereka sangat berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal soleh. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Jadi susunan kalimat wa kullu dolatin finnar perlu dipertanyakan. Ungkapan siapakah ini? Apakah mungkin Rasulullah bersabda tentang masalah gaib dengan susunan kalimat yang tidak jelas dan membingungkan? Ini membingungkan kullu dolatin finnar ini. Jika ada yang berkata susunan kalimat ini jangan diartikan secara hakiki, akan tapi harus dipahami secara majazi, yaitu semua orang yang tersesat di dunia adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Jika ada yang berkata demikian, maka katakanlah padanya, itu adalah takwil namanya, yang tidak punya dasar karena tidak ada qarinah, alasan yang mengantarkan kepada pemahaman tersebut. Untuk apakah dipilih susunan kalimat yang menyulitkan, padahal ini urusan akidah? Sekiranya susunan kalimat itu berbunyi kullu man dhalla finnar, setiap yang tersesat di neraka,
masih bisa dipahami walau belum lengkap karena masih perlu penjelasan. Yang dimaksud dengan orang tersesat itu tersesat dalam hal apa? Apakah orang tersesat jalan mencari alamat terancam pula dengan neraka? Kenapa kamu terlambat datang? Iya, tersesat jalan neraka loh. Apa begitu? Enggak kan? Jika semua orang yang tersesat terancam dengan neraka meski hanya pernah tersesat jalan mencari alamat, adakah manusia yang akan menempati surga? Jika ada yang berkata, jika Anda tidak paham sabda ini, maka berimanlah bahwa ini sabda Rasul yang wajib diterima. Katakanlah padanya, sabda Rasulullah adalah tafsir yang pasti benar dari dan jelas bagi Al-Quran. Tidak patut dikatakan tafsir kecuali jika redaksinya lebih jelas atau lebih rinci daripada yang ditafsirkan. Kalimat ini bukan saja tidak jelas, akan tetapi berlawanan dengan ayat Al-Quran. Wa wajadaka dhallan fahada. Setelah memperhatikan beberapa masalah di atas, kini tiba saatnya untuk mempertanyakan apakah benar kalimat di atas itu sabda Rasulullah. Mengapa hanya Sunan An-Nasa'i yang menyatakan wa kullu dzalika finnar, sementara kitab lainnya tidak mengungkapkannya. Memperhatikan adanya kejanggalan ini, maka penulis terpanggil untuk mencari tahu tentang validitas hadis ini. Mari kita perhatikan kembali jalur periwayatan hadis dengan teliti. Akhbarana Utbah bin Abdullah. Ini jelas Utbah anak Abdullah. Qala anba'ana Ibnu Mubarak, berita dari Ibnu Mubarak. Siapa Ibnu Mubarak? Nama aslinya siapa? Enggak jelas. An Sufyan. Ini Sufyan banyak, Sufyan bin siapa? Enggak jelas juga. Jadi dua orang ini enggak jelas. Yang pertama jelas namanya, tapi statusnya bagaimana? Teks hadis ini memperlihatkan bahwa An-Nasa'i menerima dari Utbah bin Abdullah. Dia peringkat ke-6 setelah Ibnu Mubarak, Sufyan, Ja'far bin Muhammad, ayahnya, dan Jabir bin Abdullah. Peringkat ke-6. Ada 3 sanad yang perlu ditelusuri, yaitu Utbah bin Abdullah, Ibnu Mubarak, dan Sufyan. Nama Ibnu Mubarak dipertanyakan karena tanpa nama aslinya yang jelas. Demikian pula Sufyan dipertanyakan karena tidak disebutkan nama orang tuanya. Sedangkan nama yang jelas adalah Utbah bin Abdullah. Siapakah Utbah bin Abdullah? Nama Utbah bin Abdullah untuk peringkat ke-6 dalam sanad hadis termasuk yang dipertanyakan. Penulis kitab Tahdzibut Tahdzib, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ngarang kitab tentang para perawi 12 jilid. Utbah bin Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis buku Tahdzibut Tahdzib, menyatakan Utbah bin Abdullah adalah majhul. Tidak diketahui artinya. Dan penulis kitab Mizanul I'tidal Az-Zahabi berkata, Utbah bin Abdullah la yu'raf, tidak dikenal. Jadi hadis yang menyatakan kullu dhalalatin finnar tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Kalau begitu, boleh kita berbuat bidah. Kan gitunya. Sebab kan kullu dhalalatin finnar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kullu bid'atin dhalalah, gimana? Boleh enggak? Tuh Umar telah mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Dia telah berbuat bid'ah. Para sahabat telah berbuat bid'ah. Yang penting hati-hati. Peringatan Rasul dhalalah. Dhalalah itu kan bimbang, bingung, gelisah. Ya termasuk saya membahas buku ini sering berpikir gitu. Ya dhalalah juga. Terutama tadi malam saya mau melanjutkan jilid kedua. Saya tulis nih jilid kedua, apa yang akan saya bahas pada jilid kedua ini. Mau diawali dengan kalimat firman Allah, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang akan diperdalam adalah yang tidak atakum, yang tidak nahakum, tapi fattaqullahnya saja. Yang dibawa Rasul ambil, yang dicegah hentikan,
tidak ada perintah, tidak ada yang dibawa Rasul, tidak dilarang, kemana masuknya? Disitulah perlu kita gali. Makanya saya programkan nanti inilah, sudah saya tulis. Memang untuk sementara pakai bahasa Arab dulu gitu. Ini konsep dari saya sendiri. Dan di sini adalah ada pertanyaan ya. Najlisu ma'al ulama al-amilin naqtabisu minhum wa nastarshid. Saya akan membahas dalam buku ini bagaimana kita menghadirkan para ulama terdahulu untuk belajar kepada mereka, bukan mengikuti apa yang mereka katakan, tapi belajar bagaimana mereka berkata, bagaimana mereka memahami, bukan apa sih yang mereka pahami. Tidak cukup apa sih yang mereka pahami, itu yang kita pegang. Enggak. Di samping kita memahami apa kata mereka, dan kita juga belajar bagaimana mereka bisa paham seperti itu. Itu belajar kepada mereka. Nastarshidu, minta petunjuk. Dan tidak setiap ulama yang ilmunya luas berkenan untuk menggali makna di balik pemahaman yang sudah tersebar. Hanya ikut saja. Hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian banyak teks-teks dari para ulama terdahulu, tapi untuk mengembangkan tidak semuanya mau. Oleh karena itu saya ingat kepada Musa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau pada waktu menjadi Rasul, tidak ada yang lebih tahu tentang hukum agama melebihi beliau. Ditanya salah seorang Bani Israel, wahai Nabiullah Musa, adakah orang lain yang lebih tahu daripada engkau tentang agama? Siapa? Aku Rasul, dapat kitab Taurat. Allah langsung menurunkan teguran, wahai Musa, cari guru, belajarlah kamu padanya. Maka Nabi Musa mencari, dan dia ikrar, kemanapun dimanapun akan ku cari, sebelum aku temukan gak akan berhenti mencari. Sampailah ditemukan, yaitu setelahnya Nabi Musa merasa lapar bersama pemuda. Nabi Musa berkata, "Dek, mana makanan kita?" "Oh iya, makanan, iya ya, lupa mang." Pakai mang segala. Lupa gimana? Ya tadi waktu istirahat di sana, itu ikan yang sudah siap kita makan, sudah kita bakar pakai bumbu begitu banyak. Gak pakai bumbunya, orang Arab banyak. Itu ikan yang sudah matang, kok malah hidup kembali jalan ke laut. Kata Musa, di situ. Itu yang ku cari. Ayo balik lagi. Balik lagi ke tempat itu, dan ditemukanlah seorang hamba Allah. Satu riwayat menyatakan lagi istirahat tidur. Satu riwayat menyatakan lagi sholat. Tidak tahu yang mana yang tepat, karena ini masalah gaib. Al-Quran tidak bicara. Tapi Musa menunggu dia sampai memungkinkan untuk berkomunikasi. Setelahnya memungkinkan, maka Nabi Musa mulai membuka, dan dilanjutkan dengan kalimat, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau? Apain? Ingin mendapatkan ilmu dari engkau. Ilmu apa? Petunjuk memanfaatkan ilmu. Ya, rusydan ini petunjuk. Bukan ajarin aku ilmu hukum, matematika, ilmu pertanian, enggak. Tapi rusydan, petunjuk. Ilmu ada di Musa, karena beliau pemegang kitab Taurat. Tapi mengamalkan ilmu secara mendalam, secara menyeluruh, secara menjiwai, perlu belajar. Kepada siapa belajar? Kepada seorang guru yang tidak terkenal. Ini pelajar buat kita ya. Jadi yang namanya kita mengambil pelajaran, dapat ilmu, jangan selalu hanya mau mendengar orang terkenal saja. Dan sekarang zaman begitu. Siapa membaliknya? Itu, oh ya, udah terkenal. Saya membaliknya ini, siapa dia? Nggak tertarik lah.
Padahal dulu itu Nabi Musa berguru kepada orang yang tidak dia kenal, apalagi umatnya. Musa aja tidak kenal. Dan ketika dia mau belajar, kalimatnya sangat luar biasa mengagumkan. Bolehkah aku ikut engkau? Bukan aku mohon, ingin belajar kepadamu, gak begitu. Ikut dulu. Jadi ikut itu kan perjalanan. Artinya bukan hanya berpikir, tapi amal sehari-hari. Ingin dapat bimbingan dalam amal. Maka sang guru berkata, kamu gak akan sanggup. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau akan sanggup bersamaku untuk bersabar. Musa berpikir, aku harus berjuang. Maka Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah bina sabira wala a'si laka amra. Aku siap bersabar, aku tidak akan membangkang. Oke, kalau gitu, yuk kita berangkat. Berangkat perjalanan. Naik perahu. Perahunya agak jelek. Udah jelek dirusak. Kaget kan Musa? Hah? Udah rusak, diperparah. Akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau rusak perahu ini biar tenggelam para pemiliknya. Ayah wae. Laqad ji'ta syai'an imra, kalau mau ke bahasa Sunda ayah wae lah gitunya. Nah, mulai sang guru berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah ku bilang engkau enggak akan sanggup sabar bersama aku. Saya membayangkan seakan-akan Nabi Musa diusap-usap bahunya. Kamu udah ku bilang enggak akan sanggup sabar, maksa. Beginilah kenyataan. Oh ya maafin aku. La tu'akhidni bima nasit wala turhikni mi amri usah. Aku mohon ke depan jangan terlalu dibawa yang berat-berat begini gitu. Ya inilah aku. Yuk jalan lagi kalau masih sanggup jalan. Ketemu dengan pemuda ganteng, tempeleng, mati. Hah? Ini kriminal ini. Gak bisa dibiarin. Makanya kalau pertama Musa berkata, laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah melakukan hal yang aneh-aneh. Kalimat kedua bukan syai'an imra, laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah berbuat munkar, kriminal. Gimana coba reaksi sang guru? Ketika yang pertama sang guru berkata, alam aqul laka, alam aqul innaka. Nah, kalimatnya alam aqul innaka lan tastati'a maya sabra. Tapi yang kedua, alam aqul laka innaka. Beda tuh. Yang pertama, alam aqul innaka lan tastati'a maya sabra. Sudah ku bilang engkau gak akan sanggup sabar bersamaku. Makanya kata dia, maafin, aku lupa. Nah, pas ini, laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah berbuat mungkar. Makanya sang guru berkata, alam aku lak. Pakai laka. Yang tadi enggak pakai laka. Yang ini pakai laka. Enggak kebayang lah kalau pakai bahasa Sunda gitunya. Cek aing oge sia teh. Kira-kira begitu. Ya. Jadi itu pakai laka soalnya. Yang pertama tidak pakai lakanya. Ini ya Allah luar biasa. Itu susunan bahasa Quran itu kalau kita resapi mengagumkan, luar biasa aja. Soalnya gak tanggung-tanggung Musa langsung menuduh munkar kepada sang guru. Ini gak sopan banget ini. Makanya sang guru langsung alam aku laka innaka lan tastati'a maya sabra. Alhamdulillah. Jam berapa? Udah cukup ya? Insya Allah kita bertemu lagi kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
tidak sempat membuka tanya jawabnya. Lupa saya itu kalau sudah mengkaji itu. Tadi itu bimbingan manasik. Tanpa dirasa, saya mulai jam 9. Pas lihat jam, hah? Udah mau zuhur. Jadi saya tadi ngomong 2,5 jam. Ya itu. Pertanyaan cuma satu yang bertanya tadi karena keburu waktunya juga. Ya, mudah-mudahan bermakna buat kita semuanya dan Allah berikan kepada kita nikmat memanfaatkan sisa usia dengan yang lebih berkualitas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti dititipkan saja ke admin ya untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.